Pagi hari ini kami mau berkata bahwa kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Walau kami tak melihat, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas bekerja bagi kami di tempat ini. Ketika kami tidak melihat, namun kami percaya bahwa Engkau akan terus bekerja. Bahkan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan untuk setiap kami, Yesus. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, bahwa apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh kami semakin percaya kepada-Mu Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Umat Tuhan yang terus menaruh percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita. Percaya bahwa setiap janji-janjinya Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Kami mau terus percaya kepadamu Yesus. Allah yang besar. Sungguh hati kami percaya. Terpujilah namamu Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami akan menerima setiap janji-janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin. Kami terima janji-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Kami menyatakan syukur kami kepadamu. Hati kami tetap percaya, walau kami tak melihat. Tapi kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, memenuhi kami, memulihkan kami, memenangkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang menjadi puji-pujian kami Yesus. Engkau yang menjadi hasrat kami untuk kami terus meninggikan Engkau Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Percaya janji-Mu ajaib. Kami terus menantikan Engkau. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari terus nantikan janji Tuhan di dalam hidup kita. Engkau Allah yang mulia. Di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Karena itu kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya saat kami berserah penuh maka kami akan melihat Tuhan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ambil alih waktu ini Roh Kudus. Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Terpujilah namamu, haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, puji Tuhan. Sebentar lagi, sisa 32 hari lagi, kita akan menutup tahun ini. Kita akan menutup tahun dan kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Masing-masing kita saya percaya setiap hari memasuki hari berganti hari, kita pasti menghitung kebaikan Tuhan. Berapa banyak yang sudah menghitung kebaikan Tuhan dari awal tahun, dari tanggal 1 hingga saat ini, sudah sekian ratus hari. Kira-kira ada yang buat perbandingan enggak? Kayaknya kesedihan saya lebih banyak daripada kebaikan Tuhan. Ada yang buat seperti itu? Ada yang buat daftarnya gitu ya. Kebaikan Tuhan saya hanya rasakan 1, 2, 3 gitu. Kesedihan, kemalangan banyak sekali ya. Belum dapat pacar, belum dapat jodoh gitu. Itu termasuk kesedihan enggak? Enggak ya. Itu enggak kesedihan. Ada yang jawab di sana. Itu termasuk kebahagiaan. Supaya jangan salah pilih. Iya toh? Santai saja toh bro. Iya, dan saya percaya masing-masing kita pribadi lepas pribadi pasti setuju kalau saya katakan bahwa terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang tahun ini. Bahkan sedikit lagi kita akan menutup tahun ini, kita percaya sisa 32 hari ini kita akan melihat perkara-perkara yang besar, kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan curahkan atas kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada pribadi yang tidak mengecewakan. Pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Oke, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita. Ya, kita sekarang akan berbicara pengharapan akan pemulihan. Mari sama-sama buka Mazmur 126. Ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Amin. Kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Saya akan baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Mazmur 126 ini menjadi salah satu nyanyian ziarah yang selalu dinyanyikan bangsa Yahudi waktu mereka naik haji. Kita bilang naik haji saja ya. Ada bahasa Ibraninya. Tapi kalau di Indonesia kan naik haji. Biasanya kalau mereka melakukan ziarah, Mazmur 126 ini menjadi salah satu yang mereka nyanyikan. Yang mereka naikkan kepada Tuhan. Mazmur 126 ini juga menjadi ratapan umat
Ratapan umat Israel atas harapan-harapan yang mengecewakan mereka di masa lalu. Banyak hal yang sudah mereka alami. Seperti itu ya. Mereka juga, Mazmur ini juga berbicara tentang pengharapan bangsa Israel. Pasca mereka pulang dari pembuangan. Karena waktu mereka di pembuangan mereka mengalami yang namanya ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata kata mereka. Mereka di pembuangan mereka merasa terbuang. Mereka tidak dihargai. Orang-orang terpandang dari bangsanya yang dibawa ke dalam pembuangan. Dibuat menjadi orang-orang yang tidak berharga sama sekali. Itu mereka katakan mereka sedang menabur dengan air mata. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur ratapan mereka dan pengharapan mereka akan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kenapa harus mengatakan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb? Seperti apa sih kondisi tanah Negeb? Tanah Negeb itu adalah bagian selatan wilayah suku Yehuda. Daerah yang terkenal dengan gurunnya. Tempat yang kering kerontang. Gersang di hampir sepanjang musim kemarau. Kalau kita lihat perkiraan cuaca mereka, Januari, Februari sampai Desember. Itu tidak ada yang suhunya di bawah 20, semua di atas 30. Puncaknya bulan Juli bisa 40 panasnya. Sangat luar biasa keringnya. Namun ketika musim berganti, hujan mulai turun, semuanya akan berubah secara drastis. Kita akan lihat dulu sekering apa sih? Nah ini dia namanya tanah Negeb. Dia kering kerontang. Makanya mereka katakan pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Nanti kita akan lihat kenapa pemazmur meminta atau menyerukan kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini sangat-sangat kering. Bisa searching di Google, lihat mereka punya ini perakiraan cuaca itu puncaknya di bulan Juni, Juli itu sangat panas. Berikutnya, ini dia sangat-sangat kering. Kering sekali, tapi begitu hujan turun, akan banyak air. Akan ada air dan air ini akan mengaliri anak-anak sungai. Lanjut. Turun seperti ini, akhirnya ada kehidupan. Makanya pemazmur mengatakan, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Keadaan kami yang susah ini. Keadaan kami yang kering kerontang ini. Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Yang kering itu waktu Tuhan mencurahkan hujan. Maka terjadi seperti ini dan berikutnya terjadi seperti ini. Ada kehidupan. Dari yang tidak ada kehidupan, gersang kering kerontang. Tapi waktu Tuhan memulihkannya, ada kehidupan. Yang tidak ada kehidupan, waktu Tuhan hadir. Waktu Tuhan bekerja, terjadi kehidupan. Karena itulah kenapa pemazmur mengatakan, memberikan perumpamaan seperti batang air. Karena memang itu yang paling kering. Ini semua sumbernya dari Google. Saya belum pergi ke sana. Dan berharap pergi ke sana sebelum Tuhan panggil pulang. Dan melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan saat ini di tanah ini. Seperti itu. Ya. Jadi dalam kondisi bangsa Israel dalam pembuangan, mereka merindukan. Saat mereka kembali dari pembuangan, keadaan mereka itu tidak sama lagi.
Mereka tidak harus menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi ada pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan mereka. Mereka kembali ke negeri mereka yang disebut Sion. Mereka akan kembali melihat Sion berdiri, bersinar, berjaya. Yang tadinya sudah ditinggalkan. Porak-poranda karena perang. Kosong, tidak berpenghuni, hanya dihuni orang-orang yang tidak berpendidikan. Penjajahnya juga hebat. Mereka bawa orang-orang hebatnya, bupatinya, petinggi-petingginya, orang-orang cakapnya. Itu yang mereka bawa. Tapi orang yang tidak bisa apa-apa, mereka kasih tinggal. Mungkin dalam hati mereka gini ya, sudah tidak usah dibawa aja nyusah-nyusahin. Biar kalau mereka mau mati di sini ya mati aja gitu ya. Tidak usah memenuhi kuburan di ketompong tanah. Mungkin gitu, kira-kira. Jadi keadaan yang kering kerontang di Sion ini itulah yang mereka ratapi. Dan hal yang sama pun itulah yang diratapi oleh Nabi Yeremia di dalam kitabnya Ratapan. Kalau kita baca dari pasal 1 hingga pasal 5. Di pasal 1 dia katakan negeri kami ini seperti janda. Dia bilang, Yeremia bilang begitu. Sudah enggak ada kehidupan Tuhan. Itu yang sedang diratapi Yeremia. Dan kondisi ini sama seperti pemazmur. Waktu dia membuat nyanyian ziarah ini. Dia memiliki satu pengharapan akan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan saya percaya kerinduan pemazmur ini harus menjadi inspirasi, harus menjadi pendorong, harus menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Kalau pemazmur berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan pulihkanlah keadaan negeri kami. Saat ini pun kita bisa berseru ke hadapan Tuhan, kita katakan, Tuhan pulihkanlah keadaan negeri kami. Bebaskanlah negeri kami dari pandemi ini Tuhan. Bebaskanlah negeri kami dari setiap orang-orang yang tidak membawa negeri ini kepada kemajuan. Itu harus menjadi doa kita. Karena saat ini pandemi bikin kita seperti orang mau maju, mau mundur, mau maju, mau mundur. Sebentar merah, sebentar hijau, sebentar merah, sebentar hijau. Susah kayak lampu merah sah. Kapan kuningnya? Merah, hijau. Mau jalan, baru mau jalan, merah lagi. Hanya beberapa hari hijau, merah kembali. Kita harus berseru ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan pulihkanlah negeri kami. Atau engkau berseru atas keluargamu, Tuhan pulihkanlah keluargaku. Tuhan pulihkanlah anak-anakku. Atau anak-anak berseru ke hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan pulihkanlah orang tuaku. Supaya kami sama-sama datang di hadapan Tuhan. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Tidak hanya untuk kami pribadi Tuhan. Tapi untuk keluarga besar kami. Untuk kota kami Tuhan. Untuk provinsi kami. Untuk bangsa kami dan untuk bangsa-bangsa Bapa. Itu yang kami rindukan. Pemulihan Tuhan kerjakan. Sebagaimana tanah Negeb kering, tapi Tuhan bisa menumbuhkan segalanya di sana. Kami juga mau Tuhan. Keadaan yang kering dalam rumah tangga kami. Keadaan yang kering dalam kehidupan kami. Keadaan yang kering dalam usaha kami. Keadaan yang kering dalam pekerjaan kami. Tuhan aliri dengan kehidupan. Tuhan aliri dengan kasih yang daripada Tuhan. Itu harus menjadi kerinduan kita. Sebagaimana pemazmur memiliki semangat ini, spirit ini. Saya percaya ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal ilham yang dari roh Tuhan. Tapi bagaimana
supaya pemulihan itu benar-benar terjadi. Cukup gak sih kita hanya berteriak, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan buat pemulihan. Sementara kita tidak bikin apa-apa. Sementara kita tinggal di zona nyamannya kita. Sementara kita cuek sama sekeliling kita. Tapi kita setiap hari kita berseru, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Kita katakan, Tuhan pulihkan keluargaku. Tapi sesuatu terjadi pada keluargamu, engkau tidak pernah pusing. Kita klise sekali kita bilangnya, iya kami dukung dalam doa. Iya kalau didukung dalam doa. Kadang kita tahu keluarga kita dalam kesulitan, dalam kesukaran. Dan saat itu engkau bisa bantu. Tapi engkau hanya bilang begini, berdoa dulu nanti gimana-gimana, nah itu kami dukung dalam doa. Bagaimana terjadi pemulihan dalam keluargamu? Kalau engkau tidak bergerak, engkau harus bergerak. Kita akan baca dulu 2 Tawarik. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang namanya atasku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana supaya ada pemulihan atas negerimu? Bagaimana supaya ada pemulihan atas keluargamu? Bagaimana supaya ada pemulihan atas usahamu? Yang pertama, engkau harus merendahkan diri. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus memiliki kesadaran engkau ini bukan apa-apa. Engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Engkau tidak bisa bergerak tanpa Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau datang di hadapan Tuhan dan engkau katakan, Bapa ini aku tidak mampu. Tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Harus punya konsep berpikir seperti itu. Engkau harus merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Setelah engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau berdoa. Engkau berdoa bukan kita sekedar kumpul-kumpul di gereja ini gandengan tangan. Kita naikkan doa dengan bahasa yang puitis, dengan kata-kata yang luar biasa. Tapi tidak ada merendahkan dirinya sama saja. Kita hanya ada sampai batas di mulut. Tuhan tidak menemukan kehancuran hati di sini. Tuhan tidak menemukan hati yang betul-betul merendahkan diri di hadapannya. Yang betul-betul mengatakan, saya ini nothing Tuhan. Tanpa Tuhan saya nothing. Kami hanya debu Tuhan. Yang sebentar saja sudah hilang lenyap. Tapi saat engkau sudah merendahkan diri dan engkau berdoa, engkau berseru di hadapan Tuhan atas kondisi bangsamu, atas kondisi keluargamu, atas kondisi apapun yang kau lihat. Maka saya percaya Bapa yang seperti itu tidak akan tinggal diam. Dia akan turun tangan. Setelah engkau merendahkan diri, engkau berdoa, engkau mencari wajahnya Tuhan. Engkau harus mencari wajahnya Tuhan, engkau harus menemukannya. Bahkan engkau harus membuat Bapa tersenyum. Bukan sekedar mencari tangannya Tuhan. Bukan sekedar mencari peragaan kuasanya Tuhan. Tanpa kau cari pun kuasa Tuhan itu mengalir atas hidupmu. Buktinya apa? Buktinya engkau bisa bergerak, engkau bisa berjalan itu karena kuasa Tuhan. Setiap hari yang kau menikmati kuasanya, setiap hari yang kau melihat mujizatnya terjadi atas hidupmu. Karena itu cari wajahnya. Cari wajahnya Tuhan, jangan hanya cari tangannya Tuhan, jangan hanya hari-hari Tuhan. Saya masih kurang ini loh Tuhan. Tuhan, saya masih kurang ini.
Tapi datang ke hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, hari ini aku rindu bertemu dengan Engkau. Tuhan, hari ini aku mau Engkau memeluk aku dengan erat. Tuhan, hari ini aku mau Engkau mencurahkan kekuatan bagiku. Itu yang namanya kita mencari wajah Tuhan. Tidak sekedar cari dompetnya Tuhan dan peragaan-peragaan kuasa Tuhan yang luar biasa. Engkau gak perlu cari-cari itu. Karena engkau mengalami itu setiap saat. Setiap waktu kau alami itu. Dan yang berikutnya, setelah engkau melakukan merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kalau kita mau mengalami pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas semua yang kita rindukan. Jangan pernah berharap pemulihan terjadi atas hidupmu kalau engkau masih terikat dengan dunia ini. Kalau semua keindahan dunia ini masih terlalu mempesona bagimu. Kalau semua keindahan ini kalah pesonanya daripada Tuhan. Kalau semua keindahan dunia ini kalah indahnya daripada Tuhan. Tidak akan terjadi pemulihan dalam hidupmu. Tapi saat engkau sudah mengatakan semua keindahan dunia ini, semua kenikmatannya, semua apapun itu, tidak lebih indah daripada Tuhanku. Engkau akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Itu akan terjadi, itu akan kau alami. Karena itu, jangan membawa dirimu masuk lebih dalam kepada semua kenikmatan dunia ini. Terus kami tidak boleh bekerja, Ibu. Bekerja, harus. Terus kami tidak boleh lagi tuh Ibu mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Engkau boleh mengharapkan. Engkau mengharapkan anak-anakmu menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak sekedar dalam pendidikan mereka. Tapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Itu boleh kau harapkan. Apakah kami tidak boleh mengharapkan memiliki rumah? Boleh. Tapi jangan mengharapkan sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 10, sudah 10 mau 40. Itu salah. Terus pengharapan yang benar apa? Pengharapan yang benar adalah pengharapan engkau hari lepas hari lebih mengenal pribadi Yesus Kristus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu. Itulah pengharapan kita yang benar di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, tidak sampai di situ tadi, pulihkanlah. Pemazmur melanjutkannya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Kita sepakat ya, kita suka ayat ini ya. Saya juga suka. Karena ini ayat kita bikin menjadi katong ayat favorit ya. Hanya kalau katong gali lebih dalam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Siap kok menabur dengan mencucurkan air mata? Saat engkau menabur, mencucurkan air mata, engkau akan mendapat apa? Engkau mendapat penuaian, engkau mendapat sorak-sorai, engkau pulang dengan hasil, dan engkau akan dipenuhi dengan sukacita. Itu yang kita dapatkan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak mudah. Kalau ada yang bilang yang mudah, Ibu mudah kok itu. Orang-orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, lu kira sambil tanam benih langsung, tolong ya benih lu hidup ya. Bukan begitu. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Engkau menabur apa? Engkau mau menuai apa? Engkau mau menuai, engkau dikasihi. Engkau dicintai oleh orang-orang di sekelilingmu. Oleh anggota keluargamu. Taburlah kasih dan cinta dengan tulus. Dari kedalaman hatimu.
Tidak sekedar kau katakan aku mengasihi engkau ya. Kau terus berdoa ya pasti Tuhan buka jalan. Tidak begitu. Tapi saat orang itu adalah orang yang paling tidak layak, paling tidak pantas untuk dicintai, untuk dikasihi. Tapi engkau mengasihinya dengan tulus. Itulah yang namanya engkau menabur dengan mencucurkan air mata. Saat engkau memberikan pengampunan bagi orang-orang yang tidak layak diampuni, itulah yang namanya engkau menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi itu bukan perkara mudah. Ada yang harus disangkali, ada yang harus disunat, ada yang harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Tidak mudah, kita baca ayat ini kita bersorak-sorai ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita senang, tapi jangan hanya sampai di pulang bawa berkas-berkasnya. Tapi ada menabur, mencucurkan air mata. Ada yang harus dibuang kata Tuhan. Kalau engkau mau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, ada yang harus dibuang dari sini. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Kesombongan kita kah? Keegoisan kita kah? Apalagi? Iri hati kita kah? Kemarahan kita kah? Itu harus dibuang. Itu harus wajib hukumnya itu harus dibuang. Makanya saya sangat tidak setuju kalau orang-orang sudah mendeklarasikan dirinya anak Tuhan. Mengatakan dia adalah anak Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, sudah melayani, sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, sudah melakukan semuanya buat Tuhan. Tapi waktu disuruh ngampuni jawabnya apa? Oh enggak bisa, saya itu orangnya begini sudah. Saya kalau sudah benci orang satu kali, saya benci selama-lamanya. Itu anak Tuhan dari mana? Itu keluaran dari mana? Anak Tuhan keluaran yang dari mana yang begitu? Tidak ada yang begitu. Dulu saya suka bilang begini, kami orang Batak ya memang begini sudah. Tapi saya terakhir dikasih Tuhan pengertian. Iya kamu memang orang Batak, tapi kan kamu sudah ciptaan baru. Kamu sudah ciptaan baru. Sukumu memang Batak, tapi segala dia pun sifat dan tingkah laku kan tidak boleh nempel lagi. Habis itu saya berhenti, saya tidak mau bilang lagi. Saya kan memang orang Batak, memang begini, tidak boleh. Bilangnya kami memang anaknya Yesus, anaknya Kristus. Iya kalau ditampar pipi kiri, sorong pipi kanan. Iya toh, itu yang namanya menabur sambil menangis, mencucurkan air mata. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh lagi kasih statement. Sekali saya sudah benci orang, selama-lamanya saya benci. Kasihan sekali kamu. Iya toh, kasihan hidupnya dibelenggu dengan kebencian. Sementara Tuhan sudah bebaskan dia. Tuhan sudah ampuni dia. Bagaimana mungkin masih bisa kasih keluar statement seperti itu? Berarti belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belum sungguh-sungguh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Belum punya pemikiran yang benar tentang siapa itu Tuhan kita. Kalau masih mengucapkan seperti itu. Dan saya harap orang-orang yang dalam ruangan ini tidak ada yang berkata seperti itu. Kalau ada saya marah benar, betul. Oh iya, kok kata su capek omong dari sini nih. Ampuni gitu. Baru kasih statement seperti itu.
itu pengen ditoki memang. Oh betul. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menabur dan waktu kita menabur kita harus sabar. Ya, saya kan kapan hari pergi ke Pak Joel Purum atau saya lihat dia punya pohon terong, pohon cabai, bagus-bagus sekali, senang sekali. Sampai rumah saya tanam sudah saya masukkan bibit ini, ini terong saya tanam, terong hijau, terong ungu, saya tanam ini kol, saya tanam ini kumbang, saya tanam sawi, saya tanam cabai, saya semaikan bibitnya. Tahu dari Sabtu lalu saya semaikan sampai sekarang belum tumbuh. Tidak tahu salah di mana Pak Joel. Dia belum tumbuh, setiap hari saya siram. Bilang saya cari di itu, YouTube, caranya. Campur tanah dengan sekam bakar. Saya campur, perbandingan 1:1, saya campur 1:1. Sampai sekarang dong belum hidup. Jadi kita menabur itu butuh waktu, harus sabar. Jangan paksa dia tumbuh. Saya enggak tahu salahnya di mana. Bilang rendam di air hangat dulu gitu toh. Bibitnya rendam di air hangat, belum tumbuh juga. Tapi yang saya tidak perhatikan, yang saya hanya lempar-lempar itu sawi, dia tumbuh. Yang tidak diperhatikan tumbuh, yang diperhatikan baik-baik son tumbuh sampai sekarang. Luar biasa. Tapi sebenarnya masalah kita menabur tidak hanya tergantung penaburnya, tidak hanya tergantung bibitnya, tidak hanya tergantung tanahnya, tapi ingat, kehidupan itu berasal dari Allah. Dia yang memberikan kehidupan. Karena itu, saat kita menabur, saya tidak tahu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat ini, apa yang sedang kalian tabur? Dan kalian sedang menunggu hasil tuaian apa? Apa yang sudah kalian tabur? Mungkin ada yang mengatakan, Ibu kami sudah menabur waktu bagi gereja ini, bagi pelayanan ini. Kami sudah menabur pemikiran kami sudah menabur ide-ide kami di tempat ini. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, percaya. Apa yang kau tabur, mungkin saat ini engkau belum melihat hasilnya. Engkau belum melihat apa-apa, tapi engkau pasti menuai. Waktu yang kau berikan, pemikiran yang kau berikan, ide-ide yang kau berikan, itu pasti engkau akan menuainya. Tidak mungkin kau tidak menuainya. Karena apa? Saat kita menabur, saat petani, saya saja yang menabur hanya beberapa tempat, beberapa lubang saja seperti itu. Saya punya satu pengharapan. Bahwa satu hari, satu saat, saya akan menikmati hasil tangan saya. Hasil apa yang saya tanam. Saya berharap, memiliki pengharapan itu. Bahwa saya akan menikmati cabai, pohon cabai yang saya tanam. Padahal Pak Joel itu antar cabai judikan, pohon cabai. Tak mau dia hidup. Entah di mana salahnya. Tak tahu aku. Tak hidup dia. Kami tanam di tanah, datanglah anjing korek dia sampai angkat semuanya. Rusak sudah. Jadi saya lagi menunggu hasil semayan saya. Saya nanti kalau dia sudah hidup, sudah berbuah, saya akan promosi. Siapa tahu saya bisa jadi petani kalau pensiun. Tapi hamba Tuhan gak ada pensiunnya. Tidak ada pensiunnya. Pegawai enaknya ada pensiun. Hamba Tuhan gak ada pensiunnya. Sampai mati. Kata sampai mati, sudah itu labelnya kita semua. Ya jadi menabur itu butuh kesabaran. Banyak orang-orang menabur di bidangnya. Banyak orang yang menabur di bidangnya. Saya tidak tahu seperti Ibu Reni, seorang dosen, menabur pendidikan, menabur ilmu. Mungkin saat ini Ibu Reni belum melihat, tapi satu hari kelak, mungkin anak didiknya, mahasiswanya, mahasiswinya, ada menjadi orang-orang hebat. Mungkin nanti ada yang memimpin di dinas PPO. Wah, itu kan satu sukacita. Itu hasil tuaian. Mereka sudah berhasil. Iya toh Kak? Iya toh, amin gitu. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus yakin. Amin.
Banyak, bahkan kita tahu bangsa kita pun berdiri seperti ini karena ada taburan. Ada orang yang berjuang. Ada pahlawan-pahlawan yang berjuang sampai kita bisa bebas seperti ini. Kita mungkin saat ini hanya bisa menabur doa bagi bangsa kita. Kita tabur terus. Mungkin kita tidak melihat hasilnya sekarang. Mungkin bahkan tidak tahu, mungkin generasi anak-anak kita mungkin yang akan mengalami doa-doa yang kita tabur. Kapan hari kita ke Pak Joel kita katakan, kita percaya apa yang ditabur oleh almarhum Bapak Robi Petrus, pasti anak cucu melihatnya. Pasti anak cucu mengalaminya, tidak mungkin tidak. Pasti. Itu hukumnya Tuhan. Tidak mungkin tidak. Pasti mengalaminya. Apapun yang kau tabur, bagi kebaikan, yang kau tabur bagi Allah, pasti kau alami. Kita akan lihat beberapa tokoh yang menabur dan sekian berapa lama dia menabur. Ada Martin Luther, seorang diri sewaktu menabur dengan mencucurkan air mata. Dia berusaha berjuang untuk adanya reformasi dalam kekristenan. Tapi berapa tahun kemudian baru ada hasilnya? 500 tahun kemudian gereja telah bereformasi berulang kali. Jadi bukan saat hari ini kita menabur, langsung kita melihat hasil, tidak. Sama seperti yang tadi saya katakan, saya sudah saya semai 1 minggu yang lalu, dari Sabtu yang lalu. Tapi hari ini juga saya belum melihat ada kehidupan. Tapi saya percaya di dalam situ ada kehidupan. Ada lagi, ada David Livingstone, seolah-olah melakukan sesuatu yang bodoh dan sia-sia, berkeliling Afrika. Tapi benua hitam itu merupakan ladang penuaian rohani terbesar masa kini. Jadi setiap apapun yang kau tabur tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Pasti ada hasilnya. Yang berikut, ada Hudson Taylor berangkat ke Cina. Dan benih itu masih terus bersemi dan bertumbuh. Walaupun terus berusaha dibabat habis. Kita tahu Cina, komunis, negara yang tidak mengakui agama. Tapi kalau Hudson Taylor berangkat ke sana. Dan sekarang benih itu sudah tumbuh di sana. Kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat di YouTube bagaimana pertumbuhan kekristenan di Cina. Mereka sudah berani di jalan-jalan juga mereka menyerukan, Yesus itu hidup, Yesus itu satu-satunya juru selamat. Itu karena hasil taburan dari Hudson Taylor. Dan saya rasa dia tidak melihat hasil itu sekarang. Tapi orang-orang di Cina merasakan tuaian itu. Yang terakhir, William Seymour diusir dari beberapa gereja di California sewaktu menyampaikan ajaran dasar gerakan Pentakosta. Tapi titik api yang dibawanya telah menjalar dan membakar seluruh dunia hingga kini, termasuk kita. Orang-orang ini bukan orang-orang yang kurang kerjaan. Orang-orang ini bukan orang-orang pengangguran. Tapi saat Tuhan menaruh sesuatu di dalam hatimu, Tuhan menaruh benih itu di dalam hatimu, jangan pernah padamkan. Jangan pernah takut menabur. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu saat ini, kerjakan, lakukan. Untuk hasilnya itu bukan bagianmu, itu urusan Tuhan. Untuk menghidupkannya bukan bagianmu, itu bagiannya Tuhan. Karena kehidupan itu berasal daripada Tuhan. Karena itu sekali lagi, saat engkau mau mengalami pemulihan, engkau harus menabur. Dan saat menabur itu ada yang harus kita bersihkan. Setiap petani tidak mungkin langsung menyiram benihnya begitu saja. Mereka harus membajak tanahnya. Mereka harus membersihkan semua rumput-rumput yang akan mengganggu pertumbuhan bibit. Banyak hal yang harus dikerjakan. Kerja keras. Tidak hanya sekedar tabur saja seperti itu. Tapi banyak yang harus dilakukan oleh petani. Tapi seperti tadi, mereka menabur benih, harap-harap cemas. Benih ini hidup atau tidak? Benih ini bertumbuh enggak? Tapi sekali lagi, masalah tumbuh atau tidak itu bukan urusan kita.
Bagian kita adalah saat Tuhan mengatakan tabur, maka engkau tabur. Jangan pernah kau tahan-tahan. Supaya apa? Keadaanmu yang kering, keadaanmu yang saat ini mungkin engkau rasakan tidak berjalan seperti yang kau harapkan. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalannya Tuhan yang jahat. Tadi kita di awal sudah melihat bagaimana keringnya tanah Negev. Dan sekarang kita akan lihat sebuah video. Bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya atas tanah Negev. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sangat kering. Ini dia, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara-saudara, kambing, domba, sudah bisa pelihara, ada peternakan di gurun Negev. Dan mereka menjadi penghasil susu kambing dan keju, serta menjadi tempat tujuan wisata gurun. Dan ini, kini ada 25 kebun anggur di Negev, tanah yang kering itu. Dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan Israel. Maka sekarang aku Tuhan akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Zakaria 8 ayat 13. Digenapi. Semua nubuatan tentang Negev digenapi. Percayalah, tanah yang kering itu bisa menghasilkan 25 kebun anggur dan ada peternakan di sana. Apa yang kering dalam kehidupanmu saat ini? Keadaan kering apa dalam kehidupanmu saat ini? Percayalah, kalau yang seperti itu yang bagi kita secara manusia mustahil. Tapi saat Tuhan memberikan kehidupan di tempat itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sangat kering saat ini dalam kehidupanmu? Bagian mana? Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pemulihan. Demi pemulihan terjadi atas hidup saya. Saya mau Tuhan, kekeringan ini Tuhan angkat dari dalam kehidupan saya. Tuhan jadikan kehidupan saya menjadi kebun buah-buahan. Dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Saat engkau menyerahkan hidupmu. Saat engkau membuang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut untuk menabur sesuatu dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah menggerakkan engkau, lakukan saja. Jangan tahan-tahan, kerjakan. Memang pemulihan itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Pemulihan itu melalui proses demi proses. Sama seperti tadi saya katakan, petani tidak hanya sekedar menebar benih. Ada yang harus dia kerjakan, membajak lahan dulu. Membersihkan lahan, semua dipisahkan, batu-batu dan tanah dipisahkan.
sampai tanah itu gembur, siap ditanami. Demikian juga hati kita. Tuhan mau hati kita dibajak sama Tuhan saat ini. Dibuang semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hati kita menjadi tanah yang gembur. Supaya setiap benih yang Tuhan taruh, itu menghasilkan kehidupan di dalamnya. Bukan kematian. Yang menjadi teladan kita adalah Kristus. Kristus tidak pernah kehilangan pengharapannya akan Bapanya. Bahkan saat di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi, dia masih bisa memberikan satu pengharapan yang luar biasa bagi penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Dia mengatakan, hari ini juga, saat ini juga, engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa yang engkau takutkan, apa yang engkau khawatirkan saat ini? Jangan pernah takut. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Taruhlah pengharapanmu akan Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan engkau. Jangan pandang keadaanmu saat ini, tapi lihatlah apa yang Tuhan sanggup perbuat atas hidupmu. Apa yang Tuhan sanggup kerjakan atas hidupmu. Bukan apa engkau sekarang ini, tapi siapa engkau saat engkau berjalan bersama-sama dengan Kristus. Engkau adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Engkau akan mengalami pengharapan akan pemulihan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam usahamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari siang hari ini, sama-sama kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Engkau datang berseru di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kondisi hatimu saat ini. Saya tidak tahu kondisimu saat ini. Kekeringan apa yang sedang kau alami? Engkau sedang kering kasih sayang kah? Engkau sedang kering cinta kah? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu saya tidak tahu. Tapi saat ini ada Yesus, ada Kristus yang akan memberikan, yang akan mengubah keadaanmu yang kering menjadi tanah yang subur. Haleluya, haleluya. Ya Rama syokora basi karabas. Ya Rama syokora basi karabas. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan lagi janji-Mu. Ini menjadi doamu. Ini kau deklarasikan di hadapan Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidupmu. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan saat ini, saat engkau menjalani kehidupan engkau tidak tahu kehidupan ini apa yang kau lihat di depan, yang harus ku pilih. Yes Lord, ku tahu ya Ramashe Karabasyo, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yes Lord, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes Lord, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan lagi, sekali lagi, katakan dengan iman. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Janji-Mu itu seperti emas murni yang terus dimurnikan dalam perapian Bapa. Kami tahu saat ini, walaupun kami tidak melihat apa-apa, tapi kami tahu Engkau Allah yang bekerja saat ini. Engkau mengerjakan bagian-Mu yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari terus angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu. Saat ini engkau datang di hadapan Tuhan. Engkau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Bapa. Engkau mengalir saat ini dalam kehidupanku, menguasai seluruh kehidupanku. Karena masyekeri ala bahora basekara rabase. Kurana masyekora la bahora basekara rabase. Hikiara la rabase. Hekara la rabase karana namase. Hekara takabasoko rabase korana rabase. Herabase. Bapa, Engkau dengar seruan umat-Mu saat ini. Engkau dengar teriakan mereka saat ini Bapa. Setiap seruan mereka, setiap teriakan mereka Bapa, Engkau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau jamah umat-Mu saat ini. Jamah mereka Bapak. Jamah mereka. Tidak satu pun terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi saat ini. Terjadi saat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh yes Lord. Haleluya. Kau segarkan setiap jiwa-jiwa yang dahaga Bapa. Segarkan saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, Engkau menyelidiki setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang mereka rindukan terjadi atas bangsa ini, apapun yang mereka rindukan terjadi atas rumah tangga mereka, apapun yang mereka rindukan terjadi atas pribadi mereka, apapun yang mereka rindukan terjadi atas anak-anak mereka, apapun yang mereka rindukan terjadi atas pekerjaan mereka, kami deklarasikan dalam roh saat ini terjadi sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.